Aulia dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Prodi S1 Arsitektur dengan NPM 2215012-054. Di sini saya akan membuat video resume PKKMB hari pertama tingkat universitas sampai PKKMB hari terakhir tingkat jurusan. PKKMB Universitas hari pertama dengan materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusrian Yusrin, SIKM Medcom. Pokok materi yang pertama yaitu apa itu UU ITE, yang kedua contoh pasal yang berlaku, yang ketiga tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan yang terakhir tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan anti perundungan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI, dengan pokok materi yang pertama yaitu apa itu bullying, yang kedua di mana saja bullying dapat terjadi, yang ketiga jenis-jenis bullying, yang keempat tanggung jawab kita sebagai generasi muda, dan yang terakhir fenomena patologi sosial. Materi yang ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Pokok materi yang pertama yaitu tujuan dari pengembangan karakter, yang kedua peran dan fungsi karakter lokal dalam membangun nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, dan terakhir bagaimana menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. PKKMB Universitas hari kedua, materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Mereka yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Pokok materi yang pertama yaitu Visi Indonesia pada tahun 2045, yang kedua 4 pilar pendukung Visi Indonesia, yang ketiga tantangan di dalamnya, yang keempat indikator profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir tujuan belajar merdeka dan hak mahasiswa. Materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar MKes selaku Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan. Pokok materi yang pertama yaitu apa itu lingkungan hidup, permasalahannya dan pengelolaan lingkungannya. Yang kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus sehat, dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Materi yang ketiga yaitu Etika dan Norma Kehidupan Kampus yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSy selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Pokok materi yang pertama yaitu apa itu mahasiswa, yang kedua bagaimana mahasiswa yang ideal, yang ketiga tujuan kuliah, yang keempat karakter mahasiswa, yang kelima karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan di masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Suharso PhD selaku Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK. Pokok materi yang pertama yaitu ITC Staging Universitas Lampung, yang kedua tantangan bagi Unila selama COVID-19, dan yang terakhir infrastruktur dan fasilitas untuk mahasiswa Universitas Lampung. PKKMB Fakultas hari ketiga dengan materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Dr. Engineering Helmi Fitriawan STMSC selaku Dekan Fakultas Teknik, menjelaskan bahwa perkembangan industri dan teknologi sudah jauh lebih maju. Cara menghadapinya pun harus disamakan dengan perkembangan zaman seperti literasi data, yaitu mampu menganalisis sebuah informasi di dunia digital, literasi teknologi, yaitu paham cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, art and engineering principles, dan literasi manusia seperti humanities, komunikasi, dan desain. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan peraturan akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Girsyad STMT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Pada materi ini yang lebih disorot adalah mengenai satuan kredit semester atau biasa disebut SKS. Beliau juga menjelaskan bahwa standar kelulusan program studi tingkat sarjana adalah 7 semester dan SKS minimal 144 dan maksimal 160. Sedangkan standar program studi tingkat diploma adalah 6 semester dengan SKS minimal 110 dan SKS maksimal 120. Perlu diketahui juga SKS rata-rata untuk satu semester ialah 20 SKS. Untuk satu SKS kisaran kasarnya ialah 170 menit.
Jadi, jika memiliki 20 SKS per semester, target yang harus dicapai untuk menyelesaikan 20 SKS tersebut adalah 3.400 menit atau sekitar 56 jam per semesternya. Materi yang ketiga yaitu biaya studi, sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Ibu Vera Agustriana Nurhidana, STMT PhD, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik. Beliau menjelaskan beberapa sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Teknik Unila. Lalu dilanjut dengan bahas BKT dan UKT, serta bagaimana sistem kerja UKT dan BKT, mulai dari pembagian golongan UKT, bisa naik atau turunnya tingkatan UKT, cara mendapatkan keringan UKT, dan sanksi apabila terlambat atau tidak membayar UKT. Materi yang keempat yaitu hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Engineering Agung Satnowo Repilianto, STMT, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Pada materi ini, beliau tidak terlalu banyak menjelaskan, namun beliau memberikan link yang dalam link tersebut berisi panduan yang berisi seperti peraturan rektor tentang pedoman beban kerja dosen, dan masih banyak lagi. PKKMB jurusan hari terakhir, yang pertama, perkenalan pimpinan dan dosen-dosen arsitektur, yang kedua, definisi arsitektur, yang ketiga, kemampuan dan keahlian arsitek, yang keempat, Undang-Undang Arsitektur Nomor 6 Tahun 2017, yang kelima, Ikatan Arsitektur Indonesia, yang keenam, strategi sukses di kampus, yang ketujuh, cara belajar abad 21, yang kedelapan, memotivasi diri, yang kesembilan, integritas akademik, dan yang terakhir adalah perkenalan himpunan mahasiswa arsitektur. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.